Hello everyone, pada video kali ini Gun and Sound akan membahas tentang salah satu senjata favorit bagi semua anggota pasukan militer di belahan dunia manapun, ia AK-47. AK-47 singkatan dari Avtomat Kalashnikova 1947 adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia dan digunakan oleh banyak negara blok timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil dengan jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x 39 mm yang lebih kecil dan memiliki pilihan tembakan selective fire. AK-47 termasuk salah satu senapan serbu pertama dan hingga kini merupakan senapan serbu yang paling banyak diminati juga diproduksi. There he goes. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman menciptakan konsep membuat peluru daya menengah sama seperti negara-negara lain. Hal ini didasari pengalaman bahwa pertempuran modern lebih banyak terjadi pada jarak yang cukup dekat, yaitu sekitar 300 meter. Tenaga dan jangkauan peluru pada saat itu ternyata terlalu besar, maka Jerman mulai mengembangkan peluru. Pada akhirnya, Hirschwiften mengontrak perusahaan Poltowerk untuk mengembangkan cartridge ini. AK-47 merupakan jenis senjata baru yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah jenis senjata yang telah digunakan untuk membunuh lebih banyak orang daripada senjata api lainnya di dunia. Bahkan, senjata ini menelan korban lebih banyak daripada bom atom Hiroshima. Rusia memang menganugerahi Kalashnikova penghargaan kehormatan negara tertinggi, medali bintang emas pahlawan Rusia saat ulang tahunnya yang ke-90. Namun baginya, kebanggaan atas penemuannya itu bercampur rasa sakit, apalagi melihat senjata yang dibuatnya untuk kedamaian digunakan oleh penjahat dan tentara anak-anak. Kalashnikova mulai mengerjakan desain senjata ini selepas Perang Dunia Kedua pada 1945. Kemudian diperkenalkan dan dipresentasikan pada 1947 dalam kompetensi yang diikuti negara anggota Pakta Warsawa. Ada 16 konsep yang dipilih oleh Departemen Manajemen Persenjataan Kecil. Dari jumlah tersebut tersisih 6 dan menjadi 10 desain terpilih. Hingga akhirnya hanya 6 desainer, yaitu Rukavishnikov, Kalashnikov, Barisev, Korobov, Bulkin, dan Dementiv yang desainnya terpilih untuk diproduksi dan dites. Setelah desain direalisasi dan dites, senjata Bulkin menjadi yang terbaik. Tapi tak ada senjata yang dipilih karena tidak lolos spesifikasi. Keenam desainer senjata ini kemudian diminta merevisi desain awal. Setelah direvisi, tetap tak ada desain yang layak. Bahkan desain Kalashnikov menjadi yang terburuk. Komisioner kompetisi kemudian mencoba membantu para desainer dengan memberikan kritik dan saran. Hanya Kalashnikov yang merealisasikan saran tersebut. 3 dari 6 desainer tersisih. Desain Kalashnikov, Bulkin, dan Dementiv lolos dengan rekomendasi revisi. Setelah diperbaharui, realisasi desain ketiga desainer terakhir ini akhirnya dites pada 16 Desember 1947 sampai 11 Januari 1948. Dalam tes ini, senjata Kalashnikov yang diberi nama AK-47 menjadi yang terbaik secara keseluruhan dibandingkan 2 senjata lainnya. Senjata buatan Kalashnikov dipilih untuk diproduksi massal dan kemudian resmi digunakan Angkatan Bersenjata Uni Soviet pada 1949. Sejak saat itu, AK-47 secara luas digunakan pula oleh mayoritas negara anggota Pakta Warsawa selama Perang Dingin. AK-47 telah banyak menjadi saksi perang-perang yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, antara lain Perang Vietnam, Perang Soviet Afghanistan, Perang Chechnya I, Perang Chechnya II, Perang Saudara Libya, Perang Saudara Suriah, dan banyak perang lainnya.
Pada 2001, saat kejatuhan Taliban di Afghanistan, AK-47 jadi senjata yang paling banyak ditemukan di sana. AK-47 dikenal sebagai senjata yang sederhana, mudah dioperasikan, biaya pembuatannya yang tidak mahal, dan tidak rewel perawatannya. Senjata ini juga disebut sebagai legenda senjata api karena ketahanan dan keandalannya dalam nembak. Piston gasnya yang besar, keleluasaan jarak pada bagian-bagian mekanik, serta desain pelurunya membuat senjata ini tetap dapat menembak dengan lancar walaupun komponen dalamnya terisi kotoran atau benda asing. Kelemahannya, senjata ini memiliki akurasi yang kurang karena luasnya jarak bagian mekanik itu. Spesifikasi lainnya, bidikan belakang AK-47 bisa diatur dengan settingan jarak masing-masing selisih 100 meter. Sementara bidikan depannya bisa diatur sesuai elevasinya di lapangan. Sedangkan untuk settingan horizontal diatur secara pabrikan di gudang senjata sebelum diberikan ke pemakai. Standarnya, settingan bidikan agar penembak tidak perlu mengubah settingan di alat bidik pada jarak dekat pada titik bidik 250 meter. Rahasia di balik ketahanan AK-47 adalah adanya lapisan krom pada lorong laras dan kamar peluru, serta piston gas dan interior silinder gas AK-47. Keberadaan krom ini sangat membantu memperpanjang umur komponen karena mencegah korosi dan karat. Senjata abad ke-20-an rentan karat lantaran amunisi sering mengandung unsur merkuri yang bersifat korosif. AK-47 memiliki berat 4,3 kg dengan panjang 870 mm. Sedangkan panjang larasnya sendiri mencapai 415 mm. Senjata ini menggunakan peluru berukuran 7,62 x 39 mm. Adapun mekanisme kerjanya menggunakan gas dan bolt berputar. AK-47 memiliki kemampuan rata-rata menembakkan 600 butir peluru per menit. There he goes. You see him trying to get away? I'll tell you what, let's go to semi-auto and see. Clear. Looks like went through one. Thank you for watching this video. Two. If you scroll No way. It stopped on the third one. if you have any suggestions, The 500 did a better job, comments field. but it stopped on the third cast iron skillet. Clicking the subscribe button. Nothing happened to the fourth.